Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Minggu tanggal 19 Juni 2022 yang dikutip dari kitab Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Inilah firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan dan tema yang akan kita gumuli dalam minggu ini. Katakan menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua manusia yang hidup di dunia ini pastinya memiliki identitas masing-masing. Identitas inilah yang membuat seseorang itu berbeda antara satu dengan yang lain. Identitas sebagaimana yang kita ketahui adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Kita bisa mengenal seseorang oleh karena ciri-ciri yang ia miliki, baik dalam hal fisik, gaya penampilan, sifat, dan karakternya. Identitas adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita akan mengalami kesulitan dalam interaksi sosial dengan sesama apabila kita tidak memiliki identitas. Boleh dikatakan identitas atau jati diri adalah kesadaran seseorang akan siapa dirinya, dan itulah yang membedakannya dengan orang lain. Dalam keberadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, boleh dikatakan bahwa kita memiliki dua identitas, yaitu identitas yang bersifat jasmaniah dan identitas yang bersifat rohaniah. Identitas jasmaniah setiap orang percaya tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Identitas jasmania setiap orang yang beraneka ragam itu tentu dapat membuat seseorang merasa bangga, atau sebaliknya identitas itu dapat membuat seseorang merasa dirinya tidak berharga. Nah, identitas jasmania yang dapat membuat orang bangga biasanya dipicu oleh beberapa hal, misalnya karena kaya, berpendidikan tinggi, tampan atau cantik, berkuasa dan sebagainya. Sedangkan identitas jasmani yang dapat membuat seseorang itu merasa dirinya tidak berharga biasanya dipicu oleh kemiskinan materi, pendidikan yang rendah, dan lain sebagainya. Namun ketika kita berbicara tentang identitas rohania, tentu tidak ada yang berbeda antara satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya identitas rohania setiap orang percaya itu bersifat seragam. Saya harus katakan kepada kita, sesungguhnya apabila kita berpegang pada identitas rohania yang kita miliki, maka tidak akan ada alasan untuk merasa rendah diri atau merasa tidak berharga. Karena sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus yakin bahwa di dalam Kristus kita adalah pewaris segala berkat rohani di dalam surga. Sejak semula atau sebelum dunia ini dijadikan, Allah telah memilih kita agar kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Allah telah menentukan kita menjadi anak-anak-Nya. Nah, identitas diri sebagai anak-anak Allah tentu akan dapat kita miliki melalui iman di dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang ditekankan oleh terang tema dalam ibadah minggu ini, yang mengatakan bahwa menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, identitas diri kita sebagai anak-anak Allah
melalui iman di dalam Yesus Kristus inilah yang ingin ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia dan juga kepada kita sekalian, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, bagian bacaan Alkitab pada hari ini memberikan gambaran dengan jelas perbedaan kondisi manusia di masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Gambaran kondisi manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait kerangka proyek keselamatan dari Allah bagi manusia itu sendiri. Pada masa Perjanjian Lama, jelas bahwa bangsa Israel dituntut untuk hidup menurut hukum Taurat. Akan tetapi ternyata hukum Taurat itu belumlah sempurna. Hukum Taurat hanyalah gambaran terhadap apa yang akan datang, yaitu kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dengan demikian, patutlah disebut bahwa hukum Taurat adalah penuntun hingga kepada kedatangan Kristus. Tujuan hukum Taurat itu adalah supaya kita boleh memiliki iman kepada Tuhan sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Nah, dalam perikop ini saudara, Paulus memang menunjukkan apresiasinya pada hukum Taurat yang walaupun tidak menyelamatkan, tetapi dia katakan berfungsi sebagai penuntun bagi kita sebelum kedatangan Kristus. Nah, bagi Paulus, dengan hadirnya Kristus sebagai pusat iman, maka fungsi Taurat sebagai penuntun tak lagi efektif. Dikatakan tadi di ayat 23 sampai 25, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, argumen Paulus dalam perikop ini memuncak dalam pernyataannya bahwa iman di dalam Kristus membuat kita menjadi anak-anak Allah, bukan lagi sekedar menjadi anak-anak Abraham. Kita bandingkan ayat 26, katakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini Paulus hendak menegaskan bahwa realitas dan identitas baru sebagai anak-anak Allah ini berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Nah, hal lain yang ditekankan oleh Paulus dalam perikop ini adalah bahwa sebutan sebagai anak-anak Allah tentu tidaklah otomatis kita sandang. Namun untuk dapat menyandang identitas sebagai anak-anak Allah, kita harus mau dibaptis dalam Kristus, yang artinya adalah mengenakan kehidupan Kristus dalam diri kita. Katakan tadi di ayat 27. Nah, mengenakan kehidupan Kristus dalam diri kita artinya adalah kita harus berusaha bagaimana agar hidup Kristus dapat nampak dan terlihat oleh orang lain yang melihat hidup kita. Dan di bagian terakhir perikop ini di ayat 28 sampai 29, Paulus menegaskan kembali bahwa di masa Perjanjian Baru tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi atau Israel atau non-Yahudi, karena ukuran umat Perjanjian Baru bukan lagi hukum Taurat, tetapi iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan menjadi anak-anak Allah, menjadi satu jemaat yang kudus, walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Bagi orang Yahudi yang hidup di masa Perjanjian Baru, mereka juga memiliki kewajiban yang sama, yaitu hidup menurut standar Kristus. Jika di masa Perjanjian Lama mereka yang berhak menerima janji Allah adalah keturunan Abraham, maka di masa Perjanjian Baru kita yang mau hidup seperti Kristus hidup, kami ulangi, kita yang mau hidup seperti Kristus hidup juga akan mewarisi janji-janji tersebut. Kristus adalah penggenapan janji kepada Abraham. Karena itu janji-janji Allah juga pasti digenapi kepada kita yang mau sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenakan identitas baru di dalam Kristus
akan membuat kita terhisap di dalam janji Allah yang kekal. Tidak ada lagi pemisahan sosial yang merendahkan sekelompok orang. Allah pun menghendaki kita bukan hanya sekedar mengenakan identitas baru, tetapi bagaimana mewujud nyatakan identitas baru itu di dalam kehidupan kita. Identitas diri kita sebagai anak-anak Allah adalah hidup yang didasarkan pada iman pada Yesus. Hidup yang beriman di dalam Kristus berarti hidup yang dipenuhi dengan tindakan yang selalu berujung pada damai sejahtera terhadap sesama. Maka hidup oleh iman kepada Yesus bukanlah hidup yang pasif, tetapi selalu disertai dengan perbuatan kasih. Gambaran seorang anak tentu tidak berbeda jauh dengan orang tuanya. Demikian halnya dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Harusnya tidak jauh berbeda dengan gambaran Allah yang adalah Bapa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, melalui khotbah minggu ini, marilah kita semakin menyadari dan menghidupi identitas diri kita sebagai anak-anak Allah. Menyadari dan menghidupi identitas diri sebagai anak-anak Allah itu sangatlah penting. Sebab seseorang yang mengenal identitasnya dengan baik, dia pasti akan mengetahui dan memahami posisi dan tanggung jawabnya sesuai dengan identitas yang melekat dalam dirinya. Maka tunjukkanlah identitas rohaniah dalam dirimu dan hiduplah dalam ketaatan sebagai anak-anak Allah yang beriman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.